Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai HSBC, The World's Local Laundry Bank. Adapun kasus yang kami bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai pencucian uang atau money laundering. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok 4 untuk kasus ini, yaitu pertama Saudari Annisa Novalia Azharia, kedua Saudari Febrianti Lydia Sampepolan, dan saya sendiri Khairul Umam. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai corporate governance atau tata kelola pada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip keterbukaan atau transparansi, memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha, dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank atau accountability, berpegang pada prudential banking practice, dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank atau responsibility, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan atau independensi, serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Terdapat 5 pilar good corporate governance dalam perusahaan perbankan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance di Indonesia. Pertama, yaitu masalah keterbukaan atau transparansi. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Berikutnya, informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross-shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko atau risk management, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Berikutnya, prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi kewajiban rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Berikutnya, kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholders dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Prinsip GCG yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kedua, bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Ketiga, bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Yang keempat, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan atau corporate value, sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki rewards and punishment system. Prinsip GCG yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility. Pertama, untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking practice dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Kedua, bank harus bertindak sebagai good corporate citizens atau perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Prinsip GCG yang keempat yaitu independensi atau independence. Yang pertama, bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest.
Yang kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Prinsip GCG yang kelima yaitu kewajaran atau fairness. Pertama, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Yang kedua, bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. HSBC, The World Local Laundry Bank. Tinjauan kasus. Pertama-tama akan kami bahas mengenai tinjauan kasus. Bank HSBC merupakan salah satu bank besar di kelas dunia. HSBC berkantor pusat di Inggris atau Britania Raya dan memiliki kantor cabang sebanyak lebih dari 7.200 kantor yang tersebar luas di hampir 80 negara. Subkomite Senat Anti-Money Laundering Amerika Serikat, selanjutnya disingkat AML, telah melakukan penyelidikan akan adanya kasus penyimpangan pencucian uang pada HSBC. Diduga kasusnya adalah keterlibatan dengan jaringan kartel narkotika dan jaringan teroris Al-Qaeda. Senat AML telah mengenakan sanksi berupa denda sebesar 1,92 miliar US dollar kepada HSBC, yang merupakan jumlah denda terbesar yang terjadi pada industri perbankan di saat itu. Investigasi skandal pencucian uang. Dalam laporan investigasi setebal 340 halaman yang diterbitkan oleh Komite Senat AML di Amerika Serikat, terungkap bahwa akar dari praktik pencucian uang HSBC adalah diakibatkan ketidakmampuan struktural program anti pencucian uang HSBC, serta kegagalan Office of Comptroller Currency atau OCC untuk menegakkan peraturan dan mencegah kesalahan HSBC. Selain itu, dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak akun HSBC di Meksiko dan AS Amerika Serikat yang digunakan oleh bandar narkoba untuk mencuci uang mereka. Juga disebutkan bahwa HSBC secara rutin berhubungan dengan Iran, Korea Utara, dan negara lain yang terkena sanksi larangan berbisnis dari Amerika Serikat terkait dengan jaringan teroris. Afiliasi cabang di Meksiko yang berisiko. Berdasarkan laporan Komite Senat Amerika Serikat, HSBC USA atau disingkat HBUS memiliki rekening koresponden dengan ratusan cabang yang berlokasi di lebih dari 80 negara. Rekening ini dapat digunakan untuk transaksi keuangan seperti transfer, transaksi pembayaran, dan sebagainya. Salah satu cabang tersebut adalah HSBC Meksiko atau disingkat HBMX yang menangani nilai transaksi hampir sebesar 2 miliar US dollar dan lebih dari 8 juta nasabah. Sebelum HSBC mengakuisisi cabang Meksiko, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memperingatkan HBUS tentang fakta bahwa Meksiko adalah tempat dengan insiden perdagangan obat bius yang tinggi, karena para pencuci uang internasional menggunakannya sebagai kendaraan untuk memperkenalkan obat masuk ke dalam sistem keuangan global. Terlepas dari peringatan ini, HBUS masih mengklasifikasikan HBMX sebagai cabang beresiko rendah melalui proses penilaian risiko khusus oleh negara. Selain beroperasi di lokasi beresiko tinggi, HBMX juga memiliki riwayat defisiensi anti-money laundering yang parah. Masalahnya termasuk kurangnya informasi Know Your Customer atau KYC dalam data nasabahnya, yaitu suatu basis data profil nasabah yang tinggi sehubungan dengan dugaan perdagangan narkoba dan rekening yang disiapkan untuk ditutup karena aktivitas yang mencurigakan. Dari bank lokal berubah menjadi bank laundry. HBUS sebelumnya mengkategorikan HBMX sebagai cabang yang berisiko rendah. Sistem pemantauan anti-money laundering gagal mendeteksi transaksi mencurigakan senilai 881 juta US dollar. Selama periode 5 tahun dari 2005 hingga 2010,
OCC atau Office of Comptroller Currency yang tugasnya mengawasi dan mengatur bank-bank nasional melakukan lebih dari 4 lusin pemeriksaan anti-money laundering dan menyoroti setidaknya 83 hal yang memerlukan perhatian anti-money laundering. Meskipun demikian, OCC tidak mengambil tindakan penegakan hukum formal atau informal, sehingga memungkinkan defisiensi anti-money laundering HSBC memburuk. Temuan lebih lanjut dari penyelidikan juga mengungkapkan bahwa HBMX sepenuhnya menyadari adanya kegiatan pencucian uang ini. Mengabaikan jaringan keterorisme, yaitu Bank Al-Rajhi atau ARB. ARB memiliki jumlah aset sebesar 59 miliar US dollar dan merupakan bank swasta terbesar di Arab Saudi. Selama lebih dari 25 tahun, HSBC memberi ARB sebagai layanan perbankan, termasuk menyediakan dolar Amerika Serikat melalui pertukaran uang. Pada tahun 2002, agen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Sulaiman Al-Rajhi, salah satu pendiri Bank Dunia, menyediakan dana untuk kegiatan teroris rantai emas Osama bin Laden. Karena dugaan hubungan terorisme ARB, Amerika Serikat menempatkan Bank HSBC dalam pemeriksaan dan memasukkannya ke dalam daftar filter Office of Foreign Assets Control atau OFAC. Atas rekomendasi selanjutnya dari Kepala Compliance Group HSBC, HBUS memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan ARB pada tahun 2005. Hanya selang 4 bulan setelah mengakhiri hubungan bisnis dengan ARB, tim compliance HSBC Group membuat pengumuman lain bahwa HSBC diizinkan untuk melanjutkan bisnis dengan ARB. Sementara itu, ARB mengancam akan berhenti berurusan dengan HSBC sepenuhnya jika transaksi uang kertas mereka tidak dipulihkan. Karenanya, tim compliance HBUS menyetujui dimulainya kembali bisnis antara HBUS dengan ARB pada bulan Desember 2006. HSBC hanya memutuskan untuk keluar dari bisnis penjualan uang kertas Amerika Serikat. Setelah kritik OCC pada tahun 2010, HSBC baru mengakhiri hubungannya dengan ARB. Konsekuensi perubahan dalam HSBC. Untuk mengurangi risiko pencucian uang di masa depan, HBUS telah memulai berbagai langkah untuk memperkuat pengendalian internalnya. Selain itu, untuk lebih mengurangi eksposur pada transaksi berisiko tinggi, HBUS mengakhiri 109 hubungan korespondennya. Sistem pemantauan baru untuk transaksi perbankan dan metodologi penilaian risiko pelanggan yang lebih baik juga telah dikembangkan. Terlalu besar untuk dipenjara. Investigasi oleh otoritas federal dan negara bagian Amerika Serikat memutuskan bahwa tidak ada tuntutan yang akan ditimpakan terhadap pejabat HSBC manapun. Meskipun masalah ini sangat serius, HSBC hanya perlu membayar sebesar 1,92 miliar US dollar. Tidak signifikan dibandingkan dengan labanya sebesar 20,6 miliar US dollar sebelum pajak yang diterima HSBC pada tahun 2012. Keputusan untuk tidak menuntut HSBC didorong oleh fakta bahwa HSBC mempekerjakan hampir 16.500 pekerja di Amerika Serikat. Jika bank menghadapi dakwaan pidana, maka bank itu akan kehilangan lisensi dan membuat ribuan orang Amerika kehilangan mata pencaharian mereka. Maka dari itu, konon demi kebaikan masyarakat, bahwa banknya tidak dituntut. Meskipun penyelundup obat bius Columbia yang mengambil keuntungan dari peraturan lemah yang ada di HSBC didakwa dengan hukuman penjara, pejabat HSBC yang mengizinkan peraturan yang buruk tersebut lolos tanpa dipidana. Dari pemaparan kasus money laundering yang ada di HSBC ini memunculkan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Pertama, pertanyaan apa saja dilema etis dalam kasus ini? Jawaban, dilema etis dalam kasus ini adalah keputusan untuk mengenakan sanksi hukum kepada pejabat bank dan pembekuan izinnya. Namun, terdapat pertimbangan sosial tenaga kerja yang dapat kehilangan pekerjaan. Pertanyaan kedua,
HSBC memiliki kode etik dan whistleblowing system, tetapi tidak menerapkannya secara efektif. Menurut Anda, mengapa demikian? Jawab, hal ini dikarenakan adanya kelemahan pengendalian internal yang lemah, di samping kondisi politik negara yang sangat mempengaruhi bisnis perbankan. Pertanyaan ketiga yaitu mengomentari tindakan dan perilaku manajemen sehubungan dengan kesalahan HSBC. Apakah penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh para regulator? Jawab, seharusnya regulator tetap memiliki sikap integritas yang baik dalam mengenakan sanksi dan aturan hukum yang berlaku, di mana pada kasus ini mencerminkan bahwa hukum menjadi tidak berwibawa. Pertanyaan keempat, apa yang merupakan penyimpangan utama dalam pengendalian internal dalam program anti-money laundering HSBC? Apakah menurut Anda pengendalian internal dan kebijakan anti-money laundering baru yang diterapkan oleh HSBC akan membantu mengurangi masalah ini? Jawab. Penyimpangan utama dalam kasus ini adalah disebabkan karena budaya organisasi yang tidak mencerminkan lingkungan pengendalian yang baik, di mana hal tersebut sudah terjadi secara sistemik dan bukan akibat dari hanya salah satu manusia atau individu. Pengendalian internal dan kebijakan anti-money laundering tetap tergantung individu masing-masing. Pertanyaan kelima, apa konsekuensi dari kasus pencucian uang untuk perusahaan perbankan? Apakah keputusan Departemen Kehakiman untuk tidak menekan tuntutan pidana adalah hal yang benar untuk dilakukan dari sudut pandang etis? Jawab, konsekuensi bagi perbankan atas kasus money laundering ini adalah adanya sanksi dari hukum Badan Regulator Perbankan Pusat, serta adanya sanksi sosial dari masyarakat yang tidak percaya lagi untuk menyimpan dana di bank HSBC. Dari sudut pandang etis, keputusan Departemen Kehakiman tersebut sungguh tidak fair dan tidak memiliki integritas. Hal ini menjadikan hukum tebang pilih untuk ditegakkan karena adanya pertimbangan sosial, ekonomi, dan lainnya. Thank you.